Assalamualaikum, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nah, hari ini kami dari kelompok 9 akan membawakan pembahasan mengenai perencanaan pembangunan daerah. Nah, dalam bab ini kita akan membahas 6 subbab. Yang pertama adalah pentingnya perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua adalah jenis perencanaan pembangunan daerah. Yang ketiga, pendekatan dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Yang keempat, unsur-unsur perencanaan pembangunan di daerah. Yang kelima, keberhasilan perencanaan pembangunan daerah. Dan yang keenam, pembangunan jangka panjang. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Dea Wahyu Ananda Putri, NPM 2, Anissa Faredila, NPM 6, Nada Salsabila, NPM 20, dan Ahmad Iza, NPM 27. Masuk materi pertama, yaitu pentingnya perencanaan pembangunan daerah. Dalam merencanakan rencana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, pembangunan harus disusun berdasarkan pada mekanisme yang mengacu kepada musyawarah perencanaan pembangunan daerah atau yang biasa disebut dengan musrenbang. Nah, musrenbang ini harus berasaskan demokrasi yang berkeadilan demi terciptanya keutuhan bangsa Indonesia. Kajian dan mekanisme penyusunan program yang dilakukan oleh musrenbang harus mendukung tujuan nasional agar tercapai pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan seluruh elemen bangsa agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi seluruh masyarakat dan berjalan sesuai dengan tujuan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari peraturan tersebut bahwa pembangunan di daerah harus direncanakan selaras dan terintegrasi dengan tujuan pembangunan nasional dengan memperhatikan indikator-indikator dan anggaran keuangan yang dimiliki oleh daerah. Jenis perencanaan pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, meliputi yang pertama ada rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka waktu 20 tahun. Kedua ada rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut dengan RPJM daerah untuk jangka waktu 5 tahun. Ketiga ada rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka 1 tahun. Jenis perencanaan berdasarkan alokasi sumber daya. Yang pertama ada perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah teknik perencanaan yang berkaitan dengan pengalokasian dana atau uang. Yang kedua ada perencanaan fisik. Perencanaan fisik adalah usaha untuk menjabarkan usaha pembangunan melalui pengalokasian faktor produksi. Lalu selanjutnya ada pendekatan dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Yang pertama ada pendekatan teknokratis, yaitu dalam perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan tujuan, metode, dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Lalu yang kedua ada pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan atau stakeholders. Yang ketiga ada pendekatan politis, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye disusunkan ke dalam rancangan RPJMD. Yang terakhir ada pendekatan bottom up dan top down. Bottom up di sini berarti pembangunan daerah bawah atas dan top down atas bawah, yaitu bahwa rencana pembangunan diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Selanjutnya ada unsur-unsur perencanaan pembangunan di daerah.
Yang pertama, pemerintah daerah harus memperhatikan manfaat dari hasil perencanaan tersebut. Yang kedua, implementasi dari perencanaan ini harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah secara nyata. Yang ketiga, strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana daerah ini harus mewujudkan visi dan misi daerah. Yang keempat, kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan perencanaan daerah semata-mata dibuat untuk mendukung pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Dan yang terakhir, pemerintah daerah harus memperhatikan manfaat dari hasil perencanaan tersebut. Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil jika yang pertama, kebijakan yang dibuat oleh Pemda memberikan dampak positif terhadap program yang sudah direncanakan. Yang kedua, perencanaan yang dibuat bermanfaat bagi masyarakat luas. Ketiga, pelaksanaan program perencanaan efektif dan bermanfaat sampai jangka panjang. Dan yang terakhir, acuan program pelaksanaan bersifat fleksibel, artinya perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kali ini kita akan membahas tentang rencana pembangunan jangka panjang atau disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD ini merupakan kesepakatan kebijakan yang mengikat, namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. RPJPD ini menjadi tahap dasar bagi siapapun, termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi guna membangun suatu daerah. Kemudian, terdapat cakupan penyusunan RPJPD. Yang pertama, pengumpulan data primer dan sekunder. Yang kedua, proses analisis SWOT. Yang ketiga, proses dan analisis kondisi eksistensi SDA, SDM, potensi ekonomi, tingkat perkembangan sosial budaya, kondisi politik, serta ketertiban dan keamanan negara. Yang keempat, proses pengkajian kondisi sektor ekonomi unggulan dalam rangka mendapatkan peta potensi termasuk potensi PAD dan kapasitas ekonomi daerah. Yang kelima, proses pengkajian produk unggulan, potensi permasalahan, prospek ke depan serta konsep pengembangannya. Dan yang terakhir, analisis keterkaitan antar sektor dan produk unggulan agar dapat diperoleh peta potensi. Contoh RPJPD visi dan misi Kota Surabaya. Visi Kota Surabaya yaitu Surabaya Kota Sentosa yang berkarakter dan berdaya saing global berbasis ekologi. Kemudian, misi Kota Surabaya. Misi yang pertama, mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas, serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha. Misi kedua, memelihara keamanan dan ketertiban umum. Misi ketiga, mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien. Misi keempat, memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Misi kelima, mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional, serta memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif. Misi keenam, memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan pemukiman yang ramah lingkungan. Dan yang ketujuh, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya, apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah belajar.